Biasa Allah curah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita mohonkan untuk keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini insya Allah akan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan di yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah dapat syafaat dari Rasulullah di yaumil akhir, insya Allah kita akan bersama-sama dengan Rasulullah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Bapak Riza Muhammad, yang mana beliau sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Haji Ian Novianto beserta staf kepengurusan, dan juga yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Al-Ikhlas Ibu Hajah Mumun Maimunah beserta staf kepengurusannya. Yang kami hormati Bapak Uci Sanusi selaku Kepala Desa Dalam Jaya. Yang kami hormati Al-Mukarram Kiai Haji Yazid Bustami atau Ki Samudra, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Pasar Kemis. Yang kami hormati para asatidz wal asatidzah yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus guru kita semua Al-Mukarram Kiai Haji Bapak Gubernur Sumaidi, dan juga Al-Ustaz Bapak Sumanto, Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Ahmad Fadilah, Al-Mukarram Bapak Ustaz Nandang yang hadir pada malam hari ini, dan banyak juga para asatidzah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan kagum saya. Yang sesama kita muliakan Sohibul Wilayah, Ketua RW 07 beserta Ketua RT di lingkungan RW 07, Ketua RT 01 sampai dengan 09. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, para sesepuh bini sepuh, Bapak Suyitno, Bapak Wagimin, Bapak Tumiran yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang kami hormati dan insya Allah muliakan para ketua DKM di sekitaran Masjid Al-Ikhlas yang telah hadir pada malam hari ini, para tamu undangan dari luar Masjid Al-Ikhlas, dari Kampung Gelam, dari Blok EB, dari Blok FB, dari Blok CA, dari Wisma Harapan, Total Persada, dan seluruhnya yang telah hadir pada malam hari ini. Dan pada umumnya kepada para hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, kakak adik yang hadir pada kesempatan malam hari ini, untuk memandu acara yang luar biasa ini, marilah dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala kita buka acara ini dengan membacakan Ummul Kitab. Mudah-mudahan dengan wasilah pembacaan suratul Fatihah, acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala suatu apapun. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita melangkah kepada acara berikutnya, izinkan kami berdua, saya Nofriadi dan saya Muhammad Nafiul Barkah, untuk memandu acara yang luar biasa ini dan mengucapkan selamat datang di Masjid Jamil Al-Ikhlas. Selamat datang dalam acara yang luar biasa, Halal Bihalal dan Safari Dakwah bersama Ustaz Riza Muhammad dengan mengangkat tema menjalin kebersamaan dan mempererat silaturahmi. Hadirin Bapak dan Ibu segenap jamaah yang dirahmati Allah, mari kita melangkah kepada acara yang kedua. Kita akan dengarkan bersama kata sambutan dari kepengurusan DKM Masjid Al-Ikhlas. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Sumardi. Kepada yang terhormat Bapak Sumardi kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Al-Ustaz Riza Muhammad, yang kami hormati para guru, para asatidz yang sudah berkumpul. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas beserta jajaran, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Al-Ikhlas beserta staf dan jajaran, yang kami hormati Kepala Desa Gelam Jaya, yang kami hormati Ketua RW 07 beserta Ketua RT 1 sampai dengan 9, yang kami hormati para tamu undangan, yang kami hormati jamaah, ibu dan bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada kata yang paling indah yang patut kita utarakan pada kesempatan malam yang barokah ini. Tiada lain dan tiada bukan hanya kalimat alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan detik ini kita masih diberikan kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan iman. Mudah-mudahan kita mendapatkan limpahan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya sampai dengan yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, mewakili kepengurusan DKM Al-Ikhlas, mohon izin untuk menyampaikan terutama kegiatan pada malam hari ini. Alhamdulillah, kegiatan halal bihalal dan silaturahim syafari dakwah qadarullah. Tadinya kita merancang halal bihalal pasca kita melaksanakan puasa Ramadan dan Idul Fitri untuk saling memaafkan di lingkungan RW 07. Alhamdulillah qadarullah berpaparan dengan safari dakwah Al-Ustaz Riza Muhammad. Mudah-mudahan kegiatan malam ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan mendapatkan keilmuan, memperkokoh persaudaraan, menambah keilmuan dan mempererat tali persaudaraan di antara kita, baik yang ada di lingkungan warga RW 07 maupun yang di luar RW 07. Juga kita harapkan mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bersama-sama dapat memetik hikmah dari kehadiran kita di sini. Semoga kita dapat meningkatkan amal ibadah kita. Harapan dari pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, semoga kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan Masjid Al-Ikhlas bertambah semangat dan bertambah guyup, terutama dalam bidang sholat berjamaah, taklim rutin dan sebagainya. Yang terakhir, kami sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang turut serta berpartisipasi baik secara moral, materi, tenaga dan waktu untuk kegiatan malam hari ini. Dan juga kami sampaikan bahwa permohonan maaf yang sebesar-besarnya, barangkali sebagai manusia biasa tentu kami di sini melaksanakan kegiatan banyak sekali kekurangan dan khilafan. Demikian kata sambutan yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita
ucapkan bersama kepada Bapak Sumardi yang telah menyampaikan kata sambutan mewakili kepengurusan DKM Masjid Jamil Al-Ikhlas. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita melangkah acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Bapak Tubagus Humaidi. Al-waqtu wal makan falyatafaddal mashkura. Enggak apa-apa. Saya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا
أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وقد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم اللهم صل على محمد يا
Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah tadi alunan ayat suci Al-Quran yang telah dilantunkan dengan indah sekali oleh Qari internasional kita, Al-Ustaz Kiai Haji Tubagus Humaidi. Semoga bagi beliau yang membacakan dan bagi kita yang mendengarkan, insya Allah Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah Al-Mukarram guru kita bersama Al-Ustaz Riza Muhammad akan segera sampai di Masjid Al-Ikhlas, dan untuk menyambut beliau kita serahkan kepada tim Hadroh untuk membawakan satu lagu. Satu lagu nambah lagi deh. Lagi, bagus. الدين لنا والعدل لنا والكل لنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وجميع الكون لنا وكف المصطفى كالولد نادي
الولد نادي الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي وعم نوالها كل العباد Harum baunya si bunga rampai, hiasan sanggul putri jelita. Yang kita nanti kini sudah sampai. Ustadz Riza Muhammad sudah datang di masjid kita. Ustadz Riza Muhammad lahir di Situbondo tanggal 1 Mei 1983, dan beliau sangat beruntung mempersunting putri dari Minangkabau, Sumatera Barat yang sangat cantik, yaitu Uni Indri Giana Kurnia. Alhamdulillah, dari perkawinan beliau telah dikaruniai 2 orang putri dan sepasang putra kembar. Pandang jauh Allah dilayangkan, pandang dake manukia mato. Nanti kinilah datang, nanti japui kini Allah tibo. Sekali lagi kita ucapkan selamat datang kepada Al-Mukarram guru kita semua, Al-Ustadz Riza Muhammad, di Masjid Jami Al-Ikhlas RW 07 Villa Regensi 2 Desa Gelam Jaya. Tidak berlama-lama, marilah kita bersama kita bacakan selawat untuk sekaligus mempersilakan Ustadz Riza Muhammad untuk menyampaikan tausiah dalam rangka halal bihalal dan safari Ramadan di Masjid Jami Al-Ikhlas. Salatullah salamullah
على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Orang-orang yang berkata Allah adalah Tuhanku, orang-orang yang berikrar hanya Allah tempat bersandarku, dan dia istiqomah dengan ucapannya, istiqomah dengan tindakannya, taat kepada Allah, mampu menjauhi apa yang dilarang, maka Allah kirimkan malaikat kepada orang itu untuk berkata, jangan sedih dalam hidupmu dan jangan khawatir. Orang yang istiqomah dalam ketaatan jaminannya adalah syurga. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wal akhirah. Orang yang istiqomah, Allah menjadi pelindungnya. Allah kabulkan doa-doanya. Allah kabulkan apa yang diminta. Inilah rahmat yang Allah turunkan akibat dari perbuatan istiqomah. Dan saya berdoa semoga yang hadir di Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini insya Allah tergolong hamba-hamba yang istiqomah. Quran surah Fusilat surat 41 ayat 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 36. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan engkau mati
melainkan mati dalam keadaan seorang muslim yang diridhai. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Berpeganglah kepada jamaah, jaga silaturahim, rawat ukhuwah. Siapa yang menjaga silaturahim, maka Allah turunkan keberkahan di dalamnya. Semoga yang hadir insyaallah orang-orang yang Allah angkat derajatnya dengan silaturahim. Hadirin yang berbahagia, inilah tabligh akbar Syawal bersama Riza Muhammad dengan judul menjalin kebersamaan, menjaga kebersamaan dengan silaturahim. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan berdoa. Semoga di akhir Syawal ini kita semakin menjadi hamba yang istiqamah. Bapak Ibu, Syawal itu berada di bulan Ramadan, di bulan akhir setelah Ramadan. Setelah Ramadan, di akhir Ramadan kita akan berjumpa dengan Syawal. Kenapa Syawal berada di belakang bulan Ramadan? Karena Syawal berarti syalah, maknanya irtafa'ah, artinya meningkat. Berarti orang yang masuk bulan Syawal keimanannya wajib meningkat, ibadahnya meningkat. Pertanyaannya, apakah meningkat atau menurun? Halo, apakah meningkat atau nyungsep? Semoga tetap bertahan. Energi Ramadan harus tetap kita pegang baik-baik. Ramadan boleh meninggalkan kita ayyaman ma'dudat karena memang waktunya terbatas. Tetapi semangat Ramadan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tetaplah beribadah kepada Rabb kalian sampai kalian mati. Semoga tahajudnya tetap bertahan sampai semalam. Tahajudnya putus enggak? Kok lemes? Tahajudnya putus enggak? Kita berdoa dulu yuk Bapak Ibu. Semoga pengajian ini lafatahna alaihim barakah, diturunkan keberkahan yang banyak.
Mari kita angkat kedua tangan, kita berdialog kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Amin. Allahumma anta rabbi. Amin. La ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk wa ana ahdik wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma aslih qalbi wal amali. Allahumma ahrimni laddata ma'syiatik warzuqni laddata ta'atik. Ya mukallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya mukallibal qulub thabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbala. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. A'udzu bika minal ajzi wal kasal. A'udzu bika minal jubni wal bukhl. A'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita lanjutkan dengan tazkiyatun nufus, membersihkan hati agar selalu bersih dan suci. Tazkiyatun nufus ini penting karena kerap penyakit hati membuat malas ibadah. Kerap penyakit hati membuat saling mendengki. Kerap penyakit hati membuat kita tidak nyaman dengan perasaan. Maka hadirin yang berbahagia, kita sucikan malam ini dengan zikir kepada Allah. Mari kita awali dengan istighfar bersama-sama. Astaghfirullah. Semuanya. Kita bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'i sayujzawna ma kanu ya'malun. Kita berzikir Asmaul
husna. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razak ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafif ya Rafi ya Mu'iz ya Mudil ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adl ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Shakur ya Ali ya Kabir ya Hafid ya Mukid ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'ith ya Shahid ya Hawq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muqsi ya Mubdi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Wajid ya Majid ya Wajid Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal ya Dhahir ya Wali ya Muta'ali ya Bar ya Tawwab ya Muntakim ya Afuh ya Ra'uf ya Malikal Mulk Dzul Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami' ya Ghani ya Mughni ya Mani' ya Dar ya Nafi' ya Nur ya Hadi ya Badi' ya Baki ya Warith ya Rashid ya Sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah.
Saya doakan yang hadir di majelis ini rezekinya melimpah. Saya doakan yang hadir di majelis mubarak ini segera berangkat haji ke Baitullah. Saya doakan ibu-ibu yang ada di belakang mulai malam ini uang belanjanya ditambah. Saya doakan yang hadir cicilan rumah dan hutangnya lunas. Saya doakan ibu-ibu suaminya setia dan tidak bertingkah. Saya doakan bapak-bapak istrinya soleha dan tidak materi. Saya doakan yang datang jadi orang kaya. Ibu, biar kata punya suami baik, lembut hatinya, santun, tapi kalau kurang duit pasti masalah. Benar gak sih? Emang cinta itu butuh ketenangan, tapi cinta juga harus realistis. Betul Bu? Bukan? Ibu, Bapak pengen dengar suara hati Ibu, boleh? Boleh? Biar kata suami jelek yang penting banyak. Oh, Bapak gak percaya? Biar kata suami hitam kulitnya yang penting sering kasih. Bukan? Biar kata suami jarang pulang karena sibuk bekerja untuk keluarga, ninggalin istri gak apa-apa. Yang penting sebelum ninggalin istri ninggalin. Ternyata aku baru tahu lah ya, suamimu gak penting-penting amat. Sebab bagimu yang paling penting adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya gak salah pengajian kan? Mari kita berdoa semoga rezekinya lancar malam ini. Saya yakin rumah tangga itu terkadang diuji dengan ujian yang luar biasa. Dan saya yakin yang duduk di sini saat ini sedang berjuang menghadapi ujian dan masalahnya masing-masing. Ikuti saya, ini adalah doa jadi orang kaya. Saya ambilkan dari hadis yang sahih. Perkataan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akfir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali waghfirli. Amin. Segera jadi orang, Masya Allah. Doa yang kedua gak kalah penting guys. Ibu, Bapak, doa penghilang kegelisahan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Doa pelunas. Masya Allah. Kompak amat ya. Tolong dihafalkan Ibu. Ini doa Nabi Sulaiman yang sangat masyhur, terdapat dalam surat An-Naml ayat 19. Yang punya usaha sebelum buka tokonya baca doa ini, insya Allah laris. Yang mau berangkat kerja baca doa ini, rezekinya dimudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan
tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Amin. Masya Allah. Hutang segera. Yang ketiga, ada amalan yang paling baik dilakukan setelah sholat isya. Coba Bapak praktekkan amalan ini mulai hari ini. Insya Allah rezekinya lancar. Saya ambil amalan ini dari petunjuk Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 274. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang bersedekah pagi hari dan malam hari, bangun tidur setelah sholat subuh sedekah, sebelum tidur setelah sholat isya sedekah, dan ini merupakan amalan setelah sholat isya, maka demi Allah rezeki Anda tetap terjaga. Reza Muhammad mengajak jamaah untuk bersedekah setelah sholat isya. Coba buktikan besok pagi hari. As-sadaqatun sayyun alim. Sedekah itu adalah pembuka semua kebaikan hidup. Maka insya Allah siapa yang sebelum tidur setelah isya sedekah, rezekinya lancar. Yuk kita praktekkan Al-Baqarah 274. Apakah bekerja untuk rezeki hidup Anda? Kalau kita sami'na wa atha' dengan Quran yang diajarkan Allah kepada kita, insya Allah ada petugas yang akan membantu infak fisabilillah. Ibu, giliran ngomong sedekah ibu lemes amat ya. Heran gue. Ibu, sedekah yuk. Pak, lemes juga. Mari kita bersedekah di jalan Allah. Semoga doa, zikir dan sedekah ini menyempurnakan taklim ini, dan insya Allah kita menjadi orang yang barokah fid dunya wal akhirah. Sambil berselawat Bapak Ibu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Nabi salam 'alaika, ya Rasul salam 'alaika, ya Habib salam 'alaika, salawatullah 'alaika, Allah ya Nabi salam 'alaika, ya Rasul salam 'alaika, ya Habib salam 'alaika, salawat anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta isiru wa dhani anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam 'alaika, ya Rasul salam 'alaika, ya Habib salam 'alaika, salawatullah 'alaika. Marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jaddan Husaini, marhaban marhaban ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Masya Allah, saya bersyukur malam ini hadir di Masjid Al-Ikhlas dan saya duduk bersama orang-orang calon penghuni syurga. Amalan apa yang Bapak lakukan malam ini sehingga malam ini nggak hujan, Pak? Biasanya kalau malam-malam itu gampang hujan loh. Berarti banyak pawang hujan di sini. Iya dong. Pawangnya berdoa dengan kalimat-kalimat Allah agar acaranya dilancarkan dan tidak hujan. Betul? Pertahankan jadi pawang hujan ya Pak. Insya Allah. Ibu, kok seragamnya bagus, kerudungnya birunya menyejukkan jiwa, bajunya putih seputih hatimu. Itu made in mana? Tanah Abang apa Tamrin City? Bu, makasih Bu ya, udah repot-repot nyelenggarain acara ini, udah capek-capek. Yang jelas semoga apa yang Anda lakukan dibalas Allah. Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, Masya Allah, syukran, jazakallah khairan jaza. Makasih banyak, mau direpotkan. Yang mana Ketua DKM? Masya Allah. Sekarang Ustaz, yang jelas gue tidak diundang di masjid ini, tapi gue yang nawarin diri. Serius, tanya deh. Jangan buka kartu katanya, udah terlanjur gue ngomong. Ibu, jadi sebenarnya memang acara ini atas penawaran yayasan kami, mau nggak ada tablik akbar. Feedbacknya nanya gini dong, berapa? Ya elah. Saya bilang sama mereka, demi Allah, saya selama menjadi penceramah tidak pernah menghitung amplopnya. Tunggu dulu, suka potong-potong omongan deh. Halo, saya selama menjadi penceramah demi Allah tidak pernah hitung amplopnya. Paham?
Sebab yang saya hitung adalah luar biasa Bapak ini. Yang jelas saya ingin informasikan tablik akbar Riza Muhammad untuk masjid dan majelis taklim tidak berbayar. Catat ya. Jadi nanti kalau ada masjid sebelah, majelis taklim sebelah ingin mengundang saya di acara-acara PHBI keagamaan, silakan. Selama untuk masjid dan majelis gratis. Tepuk tangan Bapak, terima kasih. Jarang-jarang Ustadz TV yang gak dibayar ya. Coba deh ada undang Ustadz TV, ribet ridersnya. Yang inilah DP dulu lah, inilah itulah. DP, cicilan kali pakai DP. Saya berharap tidak mempersulit umat untuk berdakwah dan belajar bersama. Semoga ustadz-ustadz yang lain juga begitu ya. Pulang ceramah cuma dapat ucapan syukran, afwan. Biarkan Allah yang membalas, karena rezeki Allah yang mengatur. Alhamdulillah jamaah, terima kasih ya Allah, senang banget saya. Acaranya outdoor, panggungnya wow. Kenapa nuansanya putih dan biru? Apa alasannya Bu? Ini udah kayak general reveal kalau orang mau melahirkan, mengandung, warnanya udah biru dengan pink. Kalau meledak biru anaknya laki-laki. Oh pasti karena penceramahnya laki-laki kan. Kalau mama dedek pasti pink ya nggak sih? Masya Allah. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Saya Riza Muhammad mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ibu bapak, materi kita kali ini adalah tentang silaturahim. Apakah Anda dan saya tergolong orang yang pandai bersilaturahim? Di tengah era digital yang serba canggih ini, apakah saling mengunjungi masih menjadi sebuah kebiasaan yang mempererat tali perasaan dan emosional? Atau cukup sekarang silaturahim diwakili dengan video call? Halo? Halo? Kalau dulu kan tradisi saling mengunjungi keren banget ya. Di kampung lebaran lebih semarak karena antar rumah ke rumah saling mendatangi. Ya nggak Bu? Kalau di sini masih nggak begitu? Alhamdulillah. Orang kalau ingin mencari surga, jalan menuju surga itu banyak. Dan salah satu yang diajarkan Rasulullah, carilah surga dengan cara silaturahim. Bapak bisa buka hadis riwayat Bukhari nomor 5983. Abu Ayyub Al-Ansari berkata, Rasulullah ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, apakah amalan-amalan yang akan membawa kami ke surga?" Nabi berkata, "Ta'budullah la tusriku bihi syai'a." Jangan mempersekutukan Allah. Yang kedua, wa tuqimus shalah, tegakkan salat. Yang ketiga, wa tu'tiz zakah, membayar zakat. Yang keempat, wa tasilur rahim, menyambung silaturahim. Hadis ini telah menekankan, siapa yang pandai menjaga silaturahim dengan baik, maka demi Allah jaminannya surga. Amin. Bu, orang yang silaturahim itu gak punya musuh. Orang yang pandai silaturahim tidak pernah punya musuh, tidak pernah ada konflik dengan tetangganya, tidak pernah bertengkar dengan orang. Karena apa? Ia mengutamakan perasaan, mendahulukan orang lain. Itu silaturahim. Apakah ibu punya musuh?
Apakah ibu punya musuh? Nah, mantap kali jawabannya. Hadis yang kedua, coba kita cermati Pak. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4902. Ada satu dosa yang azabnya akan Anda nikmati segera, as soon as possible dalam bahasa Inggrisnya. Atau kalau anda nonton bioskop ada tulisan coming soon. Ibu, apakah Anda ingin menikmati azab yang segera? Ada azab yang diturunkan akibat dari dosa yang kalian lakukan. Hadis riwayat Abu Dawud 4902 dari Abu Bakrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dambin ajdaru ayu ajlallah li sahibihil uquba fid dunya ma'ama yahdaru lahu fil akhirah." Ada dosa yang azabnya segera diturunkan di dunia dan sisanya akan berlanjut di akhirat. Dosa apa itu? Mithlul baghi wa qati'ur rahim. Yang pertama, orang yang dolim, menyakiti orang. Dan yang kedua, orang yang memutuskan silaturahim. Wow. Anda jangan gampang memutuskan silaturahim loh Pak. Jangan gampang hanya gara-gara persoalan dunia Anda putus hubungan dengan orang. Demi Allah, mithlul baghi wa qati'ur rahim. Orang yang mendolimi orang lain dan mudah putus hubungan dengan orang lain, azabnya akan segera diturunkan di dunia dengan musibah dan masalah-masalah yang tak menemukan jalan keluar. Ibu, apakah Anda bermasalah dengan mertua Anda? Apakah Anda bermasalah dengan menantu Anda, Bu? Oh iya. Oh iya jawabannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita belajar. Silaturahim itu mithlul baghi, tidak menyakiti orang. Itu silaturahim. Apa kata Nabi dalam satu hadis riwayat Muslim nomor 2567? La tahasadu wa la tanajasu wa la tabagadu wa la tadabaru wa la yaba' ba'dukum ala bai'i ba' wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan saling mendengki, jangan saling menipu, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, jangan membeli barang dan menawar barang yang sudah ditawar dan dibeli oleh saudaramu. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah keluarga Allah dalam persaudaraan ikhwah. Berarti silaturahim itu nggak boleh saling benci. Kalau ada di antara kita hidup bertetangga saling benci, itu namanya Anda tak pantas mengaku umat Rasul yang selalu menjaga silaturahim. Jangan saling dengki. Pak, Bapak pernah iri sama tetangga kan? Jujur. Kok sedih? Ibu, kalau bicara soal iri dan dengki, ini penyakit sosial yang sangat parah. Ibu, boleh aku cerita satu hadis riwayat Ahmad 3.2166. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku duduk dengan Rasulullah di masjid, dan ketika itu Rasulullah berkata, ada calon penghuni surga mau masuk masjid. Lewat orang itu, pegang sandal,
dan bekas wudhunya masih ada di jenggotnya. Hari kedua, Anas bin Malik ditemani oleh Abdullah bin Amr bin Al-Ashr duduk bersama Nabi. Di jam yang sama Nabi berkata, ada calon penghuni surga mau masuk masjid. Hari ketiga sama, Rasulullah berkata, ada calon penghuni surga mau masuk masjid. Abdullah bin Amr penasaran, ini orangnya, apa amalnya? Akhirnya dia berbohong. Wahai saudaraku, aku diboikot sama orang tuaku. Aku tidak boleh masuk rumahku 3 hari. Bolehkah aku bermalam di rumahmu? Strategi agar dia bisa mencuri amal apa yang membuat dia dikatakan Rasulullah masuk surga. 3 hari Abdullah bin Amr bin Al-Asr bermalam di rumah pemuda ini. Hari pertama, malam pertama, kebiasaan Abdullah sholat tahajud. Dia lihat pemuda ini tidur. Ada sombong dong. Ih gila mendingan gue sholat tahajud lah dia tidur. Kenapa? Dia dibilang ahli surga, dia tidur kok. Malam kedua sama. Setiap malam kadang dia bangun, cuman dia berdoa, berkata baik, lalu tidur. Gak sholat tahajud sampai waktu subuh. Hari ketiga sama. Saking gregetnya Abdullah bin Amr datang ke orang itu dan dia katakan, maaf saudaraku, sebenarnya aku berbohong. Aku tidak diboikot oleh orang tuaku. Aku cuma mengarang cerita untuk tidur bersamamu. Dan aku ingin melihat amal apa yang kau lakukan. Sebab kata Nabi, engkau adalah calon penghuni surga. Wow. Apa kata orang ini, Pak? Falamma lautu da'ani faqala ma huwa illa ma ra'aita. Aku tidak melakukan apapun melainkan apa yang kamu lihat. Aku tahu kamu tidak sholat malam, aku sholat malam. Tapi kadang-kadang kamu mengucapkan kata-kata yang baik. Tapi kamu masuk surga. Apa amalan kamu? Dia lanjutkan. Ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina kisha. Yang pertama, aku mendoakan musuhku, aku mendoakan orang yang jahat padaku, aku mendoakan orang yang mendolimiku, aku mendoakan orang yang menyakitiku agar Allah mengampuninya dan Allah memberkahinya. Wow. Bu, apakah ibu mampu mendoakan musuh ibu? Apakah bapak mampu mendoakan orang yang mengkhianati bapak dengan kalimat yang baik dan keselamatan? Yang ada bukan mendoakan, tapi kalau dia celaka, keluar kata-kata kita, rasain. Halo, Anda wajib bawa modal kalimat ini. Ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina kisah. Aku mendoakan orang yang menyakitiku agar Allah mengampuninya. Masya Allah. Yang kedua, ia berkata lagi, wala ahsudu ahadan ala khairi aqtabullah iyahu. Dan aku tidak pernah dengki kepada orang yang rezekinya lebih baik yang Allah titipkan kepadanya. Inilah akibat tidak SMS, susah melihat orang senang. Tetangga beli motor, dia pingsan. Tetangga beli kulkas, dia kedinginan. Tetangga beli kompor terbaru merek Sanyo, dia kebakaran. Anda yang mendengki atas nikmat orang,
tidak akan untung, Pak. Belajarlah untuk tidak sakit hati kalau tetangga Anda lebih kaya, tetangga Anda mobilnya lebih bagus, tetangga Anda motornya lebih keren, tetangga Anda ekonominya lebih tajir, tetangga Anda istrinya lebih cantik. Kalimat kedua tolong bawa pulang. Wala ahsudu ahadan ala khairi aqtafullah iyahu. Aku tidak pernah sakit hati ada orang yang rezekinya lebih baik dariku dari Allah. Ini pelajaran. Jangan suka tidak senang ketika orang lain lebih senang daripada kita. Ibu, tetangga baru pulang dari Singapura, bawa tas dan merek LV, Louis Vuitton, dan ibu duduk di sebelahnya. Ibu berkata, ini KW ya? Iya lah. Kok iri amat? Mau KW bukan asli, bukan urusan Anda, ya nggak sih? Itu nyakitin orang loh. Bu, bapak-bapak punya teman baru datang dengan motor Yamaha NMAX terbaru tahun 2026. Motornya keluar dulu. Di samping motor bapak yang butut. Terus bapak bilang gini, kredit kan? Ya elah. Biar dia senang, mau kredit mau kagak kan urusan Anda, ya gak sih? Heran kadang hati kita ini nggak suka dengan nikmat orang. Padahal demi Allah, siapa yang belajar bahagia atas rezeki orang, demi Allah, Anda surga. Ini pelajaran hati, Pak. Makanya malam ini hati kita harus bersih dari penyakit-penyakit hati. Jemaah, lanjut di hadis yang tadi. Al-Muslim akhul Muslim. Setiap Muslim bersaudara untuk Muslim satunya. La yadlimuhu, tolong jangan saling mendolimi. La yakhduluhu, jangan saling menelantarkan. La yakdibuhu, jangan saling mendustai. Wa yahkirahu, jangan saling menyakiti. Jemaah, Nabi berkata, at-taqwa hahuna wa yusiru ila sadri thalatha marrat, sambil memegang dada beliau Rasulullah 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Ditutup dengan kalimat bihasbin ri'im minasyarri. Cukup dikatakan orang itu buruk di hadapan Allah. Ayyahkira akhahu, orang yang suka menyakiti orang lain. Maka siapa yang gampang menyakiti orang lain dengan mulutnya, maka demi Allah orang itu dikatakan buruk di hadapan Allah. Termasuk bapak ibu yang suka ngomongin orang. Halo? Halo? Bapak jujur ya, angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Bu, ibu, kerudung yang Anda pakai itu bukan sekedar pakaian penutup fashionable, tetapi kerudung ibu itu libas takwa, baju takwa yang menghindarkan ibu dari perbuatan ghibah atau ngomongin orang. Kalau sudah berjilbab, maka tolong hindari tabiat-tabiat buruk, termasuk membuka aib orang. Jadi selama ini jangan cuma penampilan yang diutamakan, baju lebar, jilbab lebar, mulut ada di sini lah. Yang mana orangnya, Pak? Itu belakang. Oh, sudah pulang, Bu? Syukur dia sudah pulang. Kalau enggak saya bantai dari sini. Jemaah, Masya Allah. Semoga kita dijauhkan dari azab Allah ya Pak. Ingat Pak, hindari konflik kalau ada tetangga yang rese. Namanya hidup bertetangga, tidak semua tetangga baik. Ada beberapa tetangga yang rese. Kalau Anda hidup dengan tetangga yang rese, bersabarlah Pak. Doakan dia.
agar dapat hidayah. Didoakan tetap resa. Bawakan dia hadiah menarik. Bapak pergi ke Indomaret, beli parcel, dia sediakan sembako, taruh di dalamnya emas antam 50 gram. Hantar ke rumahnya, Pak. Katakan, jaga silaturahim. Aku mencintaimu. Dan jangan saling menyakiti. Masih resek juga, Pak. Pindah rumah, Pak. Kalau Bapak nggak punya uang pindah rumah, amalkan yang keempat. Doakan dia, Pak, agar cepat dipanggil Tuhan. Bercanda. Enggak. Yang keempat jangan dimasukkan ke bagian ceramah. Itu bercanda itu, Bu. Jamaah, semoga Anda yang hadir tidak jadi atau tidak ada yang menjadi tetangga resek ya. Jadilah tetangga yang baik. Tolong kalau tetangganya asma jangan suka bakar sampah di hadapannya. Tolong kalau tetangganya alergi durian jangan suka buang kulit durian di hadapan rumahnya, karena mengundang hal-hal yang tidak baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita berlari lagi. Kita belajar pada hadis yang ketiga, Bapak Ibu. Hadis yang ketiga, saya akan bongkar perspektif silaturahim. Bapak Ibu, sila itu menyambung, rahim itu kasih sayang. Berarti silaturahim menyambung kasih sayang. Kata sambung diawali dengan perbuatan kata putus. Maka silaturahim yang sebenarnya adalah menyambung hubungan yang putus. Ibu punya bestie nggak sih? Kalau ibu datang ke rumah bestie ibu yang baik, bawa kue, bawa paket, itu nggak ada tantangannya dan itu biasanya kali. Oh, itu bukan silaturahim. Silaturahim juga sih, tetapi silaturahim yang tidak ditekankan. Bapak tahu silaturahim yang ditekankan? Hadis riwayat Bukhari nomor 5991 dari Abdullah bin Amr. Rasulullah berkata, laisal wasilu bil mukafi'i. Silaturahim itu bukan mendatangi orang yang baik padamu. Silaturahim itu bukan saling mengunjungi sahabat-sahabat yang baik denganmu. Walakil wasilul ladzi idza qata'a rahimahu wa salaha. Tetapi silaturahim itu adalah menyambung hubungan pada orang yang memutuskan padamu. Silaturahim adalah menyambung hubungan orang-orang yang jahat padamu. Maka inti dari silaturahim adalah mendatangi orang yang memusuhimu, mendatangi orang yang memutuskan hubungan denganmu. Bu, apakah ibu masih silaturahim dengan mantan suami maksudnya? Tetap aja ada anak, nggak ada mantan anak, betul? Biasanya orang kalau cerai, silaturahim antara mantan ini nggak bagus, cenderung rusak hubungan. Mantan istrinya di teleponnya ditulis kecebong. Siapa Pak? Cebong telepon. Ibu, apakah Anda mampu bersilaturahim dengan wanita yang merebut suami Anda? Halo. Walimi, wanita maling suami. Ibu harus dengerin kata-kata saya. Suami itu titipan. Kalau tidak diambil Tuhan, diambil, harus sadar dia.
Jamaah, inti dari silaturahim yang benar adalah datangi orang yang memusuhi Anda, Pak. Datangi orang yang memutuskan hubungan dengan Anda. Tolong jumpai dia, sambung kembali, sambung hubungan itu. Karena kalau tidak disambung hubungan itu berbahaya. Perkara Anda sudah datang, sudah menyambung, tapi respon dia tidak baik, itu bukan urusan kita. Yang penting Bapak usaha dulu memperbaiki, islah. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Setiap mukmin bersaudara, tolong damaikan kalau ada pertengkaran. Itu silaturahim. Yang keempat, sorry Pak, saya ngomongnya hadis mulu karena ini ngaji. Saya kasih nomor agar Bapak bisa belajar bareng. Ibu, dari Abdurrahman bin Auf, hadis riwayat Ahmad. Allah berkata, ini hadis qudsi. Qala Allah azza wa jalla, Allah berkata, Ana Rahman, aku Ar-Rahman, Ana khalaqtur rahim, aku yang menciptakan rahim. Washtaqtu laha min ismi, memintalah kepadaku agar selalu tersambungkan. Faman wasalaha wasaltuhu, siapa yang menyambung silaturahim dengan orang, aku Allah akan menyambung hubungan dengannya. Waman qata'aha batatuhu, siapa yang memutuskan hubungan dengan orang, maka aku Allah akan memutuskan hubungan dengannya. Ini hukuman bagi orang yang suka memutuskan silaturahim, maka Allah juga putus hubungan dengan Anda. Berarti walaupun Anda beribadah tapi tidak bicara 3 hari lebih dengan saudara Anda, ibadah Anda putus. Tolong catatan penting. Siapa yang memutuskan silaturahim, waman qata'aha batatuhu, maka katakan padanya, aku juga putus hubungan dengannya. Tolong yang pernah punya konflik, tolong yang pernah punya masalah dengan orang, selesaikan setelah pengajian ini. Minimal ibu WA, Assalamualaikum, maaf sudah 20 tahun kita gak bertegur sapa. Malam ini saya sadar setelah ikut pengajian Ustadz Riza, kita sambung lagi yuk. Cus. Tolong Pak, tolong Bapak yang saat ini punya konflik dengan orang itu dan Anda tidak bertegur sapa dengan orang itu, tolong hubungi, tolong telepon atau WA, katakan kita rajut lagi silaturahim. Kalau dia tidak merespon dan tidak ada respon, ya sudah. Yang penting Anda sudah menjalankan satu perintah Allah untuk menyambung wasilah silaturahim. Jamaah, hadis yang ke-5. Bu, hadis yang ke-5. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, man sarrahu ayyub satolahu fi rizkihi wa ayyub sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, jaga silaturahim. Jadi kalau orang ingin rezekinya lancar, tolong silaturahim diperkuat. Kalau ingin umurnya panjang, awet muda, tetap hidup lebih lama, tolonglah saling mengunjungi. Bu, Ibu, tidur. Bu, semoga Anda panjang umur ya. Semoga gak cepat mati.
Bapak, saya perlu sampaikan, ini penting. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyunas khairun?" Siapakah manusia yang paling baik? Qala man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling baik umurnya panjang, amalnya banyak. Ditanya lagi, "Ya Rasulullah, ayyunas syarrun?" Siapakah manusia yang paling buruk? Man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Panjang umurnya tapi buruk amalnya, alias tua-tua geladi. Makin tua makin mengaku kepada ternyata. Kok Bapak nggak ikut? Ini lagu yang populer, kok Bapak nggak bisa? Bu, apakah zaman akhir atau akhir zaman ada orang tua-tua keladi? Banyak, betul itu. Ibu, kemarin saya diundang di institusi pemerintah, Pak. Saya tidak akan menjelaskan. Sama, acara begini. Ada doa dan curhat di akhir acara. 90% wanita-wanita yang ada di situ menangis ketika curhat. Rata-rata suaminya selingkuh. Gila ya, Pak. Ganteng kok. Saya pikir berjabatan tinggi, duitnya banyak, setia sama istrinya. Ternyata ibu tahu rumusnya. Laki-laki makin kaya makin bertingkah. Taltul. Bu, ada satu pimpinannya datang ke saya, Pak. Wanita ini, istri dari pimpinannya. Dia cerita, dia nangis, "Ustadz, tolong doakan keluarga kami yang sudah berada di ujung tanduk. Kenapa? Suami saya selingkuh di usia 75 tahun. Pacaran sama mahasiswi 19 tahun. Dibelikan apartemen, dibelikan mobil, ya iya." Ibu, ini menandakan ternyata usia tua seringkali dihadapkan pada fitnah. Saya ingat Rasulullah bersabda, "Thalathatun la yukallihumullahu yawmal qiyamah." 3 orang yang tidak akan diajak bicara sama Allah. Yang pertama, syekhun zanin, orang tua makin tua suka berzina. Yang kedua, al-malikul kadzab, pemimpin yang berdusta. Yang ketiga, wa'ailun mustakbir, orang yang miskin sombong. Sudah miskin sombong. Ada, Pak? Ada. Yang mana orangnya? Udah pulang. Tolong yang miskin sadar diri. Tolong yang miskin sadar diri. Sudah miskin angkuhnya luar biasa. Aduh, Allah benci kepada orang itu. Wa'ailun mustakbir, sudah miskin sombong. Ibu, yang pertama adalah syekhun zanin, orang tua yang berzina. Ternyata akhir zaman terbukti hadis Nabi. Kemarin di detik.com saya membaca artikel dan video seorang kakek-kakek 82 tahun terpaksa masuk penjara dan langsung dibawa ke kantor polisi karena meruda paksa anak-anak perempuan TPQ 6 tahun. Bapak tahu, Pak, kakek-kakek itu menyuruh anak-anak perempuan memegang kemaluannya, Pak. Ya namanya anak kecil dia pegang. Habis dipegang dikasih duit sama kakek itu. Dan yang lebih parah lagi, setelah itu memasukkan burungnya ke kemaluan anak itu. 13 korban melaporkan ke kepolisian. Ditangkap kakek-kakek itu. 82 tahun, Pak. Ditanya, kenapa Anda tega melakukan, kok tidak melihat ini seperti cucu Anda? Apa jawaban dia? Saya terangsang melihat mereka. Apakah setipe ini ada di sini, Pak?
Apakah yang datang ada kakek-kakek cabul? Nggak ada. Gak ada kayaknya. Nggak ada. Ini hamba-hamba yang insya Allah lulus. Soleh. Amin. Jangan jadi kakek-kakek cabul ya Pak. Nih Bapak nggak boleh sombong loh. Sekarang Anda bilang nggak ada. Ingat loh, nafsu itu di usia tua masih produktif. Bu, jaga suami Anda. Tidak aman hidup Anda. Tidak aman loh. Bisa jadi ujian rumah tangga Anda datang saat Anda usia 63 tahun. Suami 64 tahun selingkuh. Hati-hati. Nabi sudah mengingatkan tentang kode etik seperti ini. Agar apa? Kita waspada dengan kejadian akhir zaman. Maka demi Allah, siapa yang rajin silaturahim, umurnya panjang. Amin ya Allah. Jemaah, Ya. hadis nomor 6. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Manittaqo rabbahu, siapa yang bertakwa kepada Tuhannya, wa wasala rahimahu, pandai menjaga silaturahim, nus'a fi ajalihi, dipanjangkan umurnya, wa thara maluhu, diperluas rezekinya, wa ahabbuhu ahluhu, dicintai keluarga. Maka sampai di sini kita sudah paham jamaah kalau ternyata energi silaturahim membuka kebaikan dunia akhirat. Energi silaturahim memperpanjang umur. Energi silaturahim memperpanjang rezeki. Energi silaturahim insya Allah juga menimbulkan azab bagi yang memutuskan hubungan silaturahim. Mulai hari ini, mari bersama-sama tanamkan kepada kita menjalin kebersamaan dan mempererat silaturahim. Inilah inti tausiah kali ini. Semoga kita pandai merawat hati-hati yang ada. Semoga kita pandai merawat jiwa-jiwa yang ada. Sebab hablum minannas sangat penting untuk berdampingan dengan hablum minallah. Anda tak cukup soleh di atas sejadah tapi julid kepada orang lain. Anda tak cukup soleha dengan jilbabnya tapi suka ngomongin orang lain. Anda tak cukup soleh di hadapan Allah di depan masjid tetapi jahat kepada tetangganya. Maka hubungan kepada Allah tolong ikuti dengan hubungan baik kepada sesama manusia. Semoga mulai hari ini kita menjadi hamba-hamba yang bersih lahir dan batin. Amin ya Allah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Insyaallah kita ngaji bareng lagi nanti di TV One dalam acara Damai Indonesiaku. Dan insyaallah saya punya program acara baru namanya Renungan Jiwa. Akan hadir setiap Sabtu malam jam 8 hanya di TV One. Insyaallah. Baik, sebelum saya pulang, saya ingin menyampaikan kalau kami bersama Masjid Al-Ikhlas bekerja sama dalam program Wakaf Al-Quran. Saya akan menjelaskan dulu kenapa saya punya yayasan yang bergerak di bidang membantu Al-Quran. Saya tiap bulan kirim Al-Quran gratis ke seluruh Indonesia. Di mana ada masjid dan pesantren yang butuh Quran, tidak perlu beli.
kami menjamin kirim ribuan eksemplar. Dari mana wakafnya saya kumpulkan? Dari umat. Silakan Masjid Al-Ikhlas beserta jamaah yang nanti ingin membantu program saya, silakan ikut wakaf Al-Quran. Apa keuntungannya Bapak Ibu? Saya jelaskan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 242. Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Ada 7 sedekah jariyah yang cepat mengabulkan doa. Saya sudah membuktikan dalam setiap akhir dari safari dakwah. Kemarin ada ibu-ibu 8 tahun tidak punya anak, inseminasi gagal, bayi tabung 2 kali gagal. Saya tanya, berapa bayi tabung sekali tabung? 600 juta. Dikali 2, 1,2 miliar. Berusaha untuk punya anak gagal. Akhirnya ikut pengajian. Dia ikut wakaf Al-Quran 50 Al-Quran. Saya sumbangkan ke pesantren tahfidz. Saya kasih tips agar cepat hamil. Dia datang ke depan, tolong doakan dengan wasilah sedekah ini saya cepat hamil. Ada air putih? Ada. Saya katakan waja'alna minal ma'kulli syai'in hayy. Hidup itu dari air. Rasulullah selalu jadikan air sebagai obat syifa dalam menyembuhkan penyakit dan apapun. Saya doakan, saya ruqyah, saya suruh minum suami istri setelah tahajud. Kalau ada hujan, mandi hujan, sebab terapi hujan sangat baik untuk diri. Seminggu dia lakukan, pas di hari ke-8 dia telepon kepada saya, Ustaz, saya hamil. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Ahlul Quran ahlullah wa khas. Alhamdulillah, teman-teman yang punya masalah terbantu dengan doa, tawassul bil amal, bil sedekah Quran. Tolong nanti yang bersedekah siapkan doa dan air putihnya. Mungkin Anda punya penyakit yang belum sembuh, mendoakan yang sedang sakit, kita doakan malam ini. Punya anak sudah cukup umur, belum ada jodohnya, kita doakan malam ini. Ingin berangkat umroh dan haji, dimudahkan rezekinya, kita doakan malam ini. Punya usaha agar lancar dan barokah, kita doakan malam ini. Ada orang tua wafat, dikirimkan nilai sedekah pahalanya, kita sampaikan malam ini. Ada rumah dan tanah yang dari dulu dijual tidak laku-laku juga, kita doakan malam ini agar aset dan tanah Anda yang ingin dijual cepat laku. Masalah keluarga kita doakan malam ini dengan wakaf Quran. Bapak Ibu yang ingin berwakaf, 1 Al-Quran nilai sedekahnya 100.000. Sekali lagi, 1 Al-Quran 100.000. Pembayaran bisa cash atau transfer. Nanti tinggal dilipat gandakan. Anda ingin berwakaf berapa? Kalau ingin berwakaf 5 kali 100 berarti 500.000. Boleh ditransfer dan wakafnya kami serahkan ke pesantren dan masjid yang bersangkutan. Yang nanti ikut wakaf, tolong maju bawa air putihnya. Kami ruqyah berdasarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, saya umumkan. Nanti tolong yang sudah mencatat pada tim kami maju ke depan. Dan doanya nggak bisa berjamaah ya. Saya kasih waktu sampai jam 11. Kita akan doa satu persatu karena tiap orang hajatnya berbeda. Dan Anda yang punya hajat, sebutkan khusus apa hajatnya. Anak yang belum menikah, siapa namanya? Kita doakan dengan tawassul bil amal. Baik Bapak Ibu, saya umumkan jumlah wakafnya. Yang cocok segera hubungi tim kami. Tolong tim berdiri. Di sini ada Mas Irfan. Jangan berkumpul. Tolong Budi di bagian ibu-ibu di belakang.
Irfan samping depan, Ihsan samping kiri. Sini aja. Yang cocok hubungi tim kami, yang tidak cocok cari yang cocok, yang belum cocok dicocok-cocokkan, kalau nggak cocok jangan pulang sebelum cocok. Sayang kalau nggak ikut Pak. Demi Allah, ini bagus sekali untuk doa. Saya umumkan, jumlah wakaf tertinggi adalah 30 Al-Quran dikali 100.000, total nominalnya 3 juta. Buat Bapak Ibu yang ingin berwakaf 3 juta, berarti Anda menyumbang 30 Al-Quran untuk 30 orang. Wakaf kedua 20 Al-Quran dikali 100.000, 2 juta. Bapak Ibu yang ada rezeki 2 juta boleh berwakaf untuk 20 penghafal Quran. Wakaf ketiga 10 Al-Quran dikali 100.000, 1 juta. Buat jamaah yang mungkin punya rezeki 1 juta, boleh berwakaf Quran. Anda berwakaf 10 Al-Quran untuk 10 orang. Wakaf keempat 5 Al-Quran dikali 100.000, totalnya adalah 500.000. Buat Bapak Ibu yang ingin berdoa dengan wakaf Quran 500.000, berarti Anda membantu 5 penghafal Quran. Yang paling kecil 2 Al-Quran dikali 100.000, 200.000, berarti Anda berwakaf 2 Al-Quran untuk 2 penghafal Quran. Silakan monggo dipilih. 3 juta boleh, 2 juta boleh, 1 juta boleh, 500.000 boleh, paling kecil 200. Ibu, itu ada Mas Budi, tolong angkat tangan yang ingin berwakaf untuk dicatat. Yang sudah dicatat tolong ke depan, bawa air putihnya sama doa dan hajatnya. Kita akan doa bersama. Mohon maaf, dalam doa saya tidak akan pakai mic karena khawatir doanya tidak ingin didengar orang atau pribadi. Silakan yang sudah tercatat, saya tunggu di depan. Terima kasih. Alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu yang sudah boleh ke depan. nikah sama yang itu kan. Kita akan berdoa tawassul bil amal. Jangan lupa bawa air putihnya ya. Waj'alna minal ma'ul syai'il hayy. Hidup itu dari air. Silakan pilih wakafnya dari 3 juta paling banyak, di bawahnya 2 juta, di bawahnya 1 juta, di bawahnya 500, di bawahnya 200. Yuk. Yang sudah dicatat boleh maju Bapak. Silakan Bapak. Ayo. Kita berdoa. Bismillah. Yang tidak ikutan ke satu.